Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah 16 yang hadir dari 18. Ada 2 lagi yang belum hadir. Tidak apa-apa, mungkin nanti join nyusul aja ya. Oke, kita lanjutkan kuliah kita statistika komputasi. Di pertemuan kali ini kita coba lanjutkan mengenai apa namanya varian. Mungkin deviasi dulu, deviasi, varian, sama standar deviasi ya. Mungkin kalau di buku referensinya itu ada di halaman 39 ini ya. Deviasi, varian, dan standar deviasi. Nah, ini saling berhubungan sebenarnya. Namun sebelumnya kita coba cek dulu tugas Anda ya, yang sudah mengerjakan sebentar. Sudah ada 11 ya, sudah ada 11 yang mengerjakan dari 18. Berarti masih ada 7 yang belum. Enggak apa-apa, mungkin yang masih kesulitan nanti bisa ditanyakan mungkin kesulitannya di mana. Misalnya ada yang belum bisa install apa namanya library yang dibutuhkan dan lain-lain ya, boleh ditanyakan. Coba kita lihat salah satu ini yang sudah dikerjain teman Anda. Ini yang dikerjakan teman Anda. Nah, ini sudah lumayan bagus ini. Ya seperti ini kira-kira ya. Ini dia sudah menyiapkan apa namanya data Excel-nya ya. Saya kira seperti inilah. Yang lain-lain juga mungkin juga sudah. Ini sudah ada 11 yang sudah bisa. Nah, nanti berarti masih ada 7 atau 6, 7 ya. Kan 18, berarti masih ada 7 lagi yang belum mengerjakan. Ya, nanti di ini ya, kalau misalnya ada kesulitan enggak apa-apa, mungkin masih bisa tanya temannya atau belajar sendiri, juga banyak tutorialnya. Biasanya sih kesulitannya mungkin ngakses Excel-nya ya. Nah, kalau Anda ngambil dari Trend, Google Trend kan nggak bisa langsung dipakai. Itu ada baris pertama yang harus dihilangin dulu tuh. Mana tadi? Jadi kan ada di baris pertama di Google Trend itu kan ya nggak bisa langsung dipakai. Itu Anda harus hilangkan dulu. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang menggunakan data Google Trend dari teman-teman Anda, saya belum cek semua sih. Tapi pada intinya berarti Anda sudah bisa, tinggal mungkin kalau ada kesulitan instalasi library-nya ya dicari di documentation-nya di Google, atau boleh tanya di grup juga bisa. Karena sebenarnya yang kita kerjakan ini sudah, kalau ada kuliah pemrograman, ini sudah masuk ke pemrograman berorientasi objek ya. Anda memanfaatkan library. Loh Pak, saya tidak mau menggunakan library, saya menggunakan secara terstruktur. Wah, ini ya bagus sekali kalau ada. Boleh aja, saya tidak membatasi ya. Kalau terstruktur berarti Anda bikin sendiri fungsinya, prosedurnya, dan lain-lain ya. Tapi kalau Anda sudah punya function atau prosedur atau library yang siap pakai, punya orang lain ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan seperti contoh yang ada di buku itu ya. Oke, nanti saya mungkin jam 8.50 ada menemani ini kakak kelas Anda yang mau monef di PKM, tapi nanti kayaknya 8.50. Atau nanti saya coba kalau misalnya join bisa sambil ngajar ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya kelas kita akhiri.
Nanti karena saya akan ikut di ini Monefnya kakak kelas Anda yang lagi di Monef untuk program PKM. Ada 2 mahasiswa bimbingan saya yang lolos dapat pendanaan tahun ini di PKM. Yang 2 lain dari mahasiswa bimbingan dosen lain ya. Oke, tapi nanti saja ini. Saya kira kita lanjutin dulu biar kita bisa dapat deviasi kalau konsepnya ya. Konsepnya ini deviasi atau mungkin lebih lengkapnya istilahnya adalah mean absolute deviasi atau rata-rata deviasi mutlak ya. Mean absolution deviation bahasa Inggrisnya. Dinyatakan dengan X bar. Bukan X bar. X bar ini kan kemarin mean ya, rata-rata. Ya ditulis saja MAD ya, the mean absolute deviation. Kemudian rumusnya seperti ini, sigma dari I1 sampai N, seperti biasa kalau kita ketemu sigma ini nanti akan kita jumlahkan semuanya ya. Apa yang akan dijumlahkan sepanjang I sampai N yang ada di berikutnya. Apa yang berikutnya adalah nilai mutlak ini kan. Ada tanda mutlak. XI kan data ke I. Ya, Anda kan berjalan dari I1 sampai N. Nah, ini XI berarti data ke I dikurangi X bar. X bar kemarin apa? Mean ya. X bar ini adalah mean, rata-rata atau average. Nilai rata-ratanya adalah X bar. Nah, berarti masing-masing data dikurangi nilai rata-ratanya. Kemudian diapakan? Dimutlakkan. Ini pakai tanda mutlak ini ya. Terus apakah sudah cukup? Belum ya, masih harus dibagi apa? Jumlah datanya. N. Ya, seperti ini. Ya, ini yang disebut mean absolution deviation. Kayak simpangan ya, simpangan rata-rata. Ini rumusnya, saya kira jelas ya dari rumus ini. Saya senangnya buku ini rumusnya cukup besar-besar. Ini untuk mean absolution deviation. Nah, dari sini bisa dikembangkan lagi, masih sama. Ada X min X bar juga, ya ini. Ini kan ada X min X bar, ya toh. Nah, di sini kita juga punya X min X bar. Nah, cuma bedanya nih dikuadratkan. Ya. Jadi kalau X min X bar kuadrat dibagi N min 1, disigmakan atau dijumlahkan hasil kuadrat dari X min X bar. Ini kalau dibagi N min 1, namanya adalah S kuadrat. S kuadrat ini apa? Yaitu yang disebut dengan varian. Nah, ya. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi kan tidak ada kuadratnya, ya toh? Dan tidak ada dikurangi satunya ini. Nah, ini yang ini dikuadratkan dan tidak perlu harga mutlak, tapi cukup kurung karena dikuadratkan. Dibagi N-1, nah itu adalah varian atau S kuadrat. Nah, kalau begitu, kalau ada S kuadrat, saya ingin mendapatkan S-nya bagaimana? Kalau ada S kuadrat, saya ingin mendapatkan S-nya, ya cukup di akar, ya kan? Kalau kita punya 2 pangkat 2, supaya mendapatkan angka 2, ya akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Nah, akar dari 4 kan 2. Nah, ya kan? Jadi S-nya ketemu. Nah, itu yang disebut dengan standar deviasi. Ya, simpangan standar. Standar deviasi ini yang penting, yang sering dipakai di ilmu-ilmu statistik. Ada data, kita ingin tahu simpangan standarnya, ya, seberapa jauh menyimpang dari nilai rata-ratanya. Nah, ini ya standard deviation. Rumusnya adalah akar dari varian. Nah, varian tadi apa? Sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, seperti ini ya. Ini lebih mudah ya dipahami ya. Saya kira ini penting sekali dipakai di statistik ya. Oke, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan?
Jadi mean absolution, deviation, varian, dan standard deviation. Nah, ini yang coba kita cari bagaimana penerapannya di Python. Kita bisa lihat contohnya ya. Di contoh yang menjelaskan tentang standard deviation. Coba Anda buka ininya, contoh codingnya. Itu ada di beberapa, masih di, kalau di codingnya masih di capture one kayaknya ya. Sebentar. Yang kemarin lanjutannya, cuma kita sudah sampai di, oh ini kemarin kalau untuk ngeplot kurvanya nggak ada masalah ya. Jadi kurva ini Anda harus install library namanya matplotlib. Oh, tapi matplotlib kan sudah Anda panggil di atas. Nah ini ya. Jadi matplotlib itu dipakai untuk ngeplot grafik di Python. Nah ini harus tidak ada error. Nah kalau Anda install matplotlib-nya, maka Anda bisa menampilkan kurva-kurvanya ini ya. Ini yang kemarin sebenarnya. Nah, standar deviasi fungsinya ada di sini. Nah, ini yang tadi ya. Jadi mulai sini kan ini sudah membahas standar deviasi tadi. Termasuk mean absolute deviation, MAD ya. Nah, ini supaya bisa sampai di sini ini harus di run dulu dari awal. Atau kita run all biar aman dulu, nanti bisa saya jelaskan lebih enak. Ntar saya tunggu sebentar, kita run dulu. Bintang-bintangnya masih muncul. Sambil kita tunggu sebentar. Nah. Oke ya. Oh ini kemarin datanya sudah diganti. Semoga nggak error di selanjutnya ya. Nggak. Ini kemarin sudah kita ganti pakai data dari Google Trend ya. Oke, kita sampai di sini. Nah kalau di Python yang memanfaatkan library, Anda cukup pakai std ini ya. Pakai std. Ini sudah dapat standar deviasinya. Nah, kalau mau nampilin persentilnya ke 75 sama 25, ini bisa ditampilkan juga. Nah, standar deviasinya IQR, yaitu hasil pengurangan dari nilai persentil 75 yang dikurangi 25. Kemudian mendapatkan mean absolute deviasinya pakai mat ini ya, pakai mat, tapi ada robasnya di depannya ya. Ini untuk mendapatkan mean absolute deviation. Standar deviasinya, nah ini ada dua cara. Yang pertama Anda memanfaatkan std ini ya. Yang pertama ini memanfaatkan library, ketemunya sekian. Terus kalau kedua Anda membuat sendiri pakai persentil. Pakai persentil dicari nilai persentil Q75 dan 25-nya nanti Anda kurangkan. Itu juga bisa dapat nilai deviasi yang lain. Tapi kalau Anda bandingkan ini masih ada selisih agak lumayan ya. Jadi Anda kalau mau pakai yang ini ya nggak masalah sih. Atau ini nggak persis yang pakai data aslinya ya. Ini punya saya sudah saya terlanjur saya ganti yang buka di sini. Kemarin harusnya kalau mau pakai yang nilai asli. Tapi pada intinya nggak masalah ya. Jadi ini bukan data seperti di buku ini. Ini sudah kita ganti kemarin. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting Anda bisa menampilin nilai standar deviasinya. Nah, di sini ada istilah persentil sebenarnya.
Nah, yang kita pakai sebenarnya cukup pakai STD. Rumusnya ini tadi. Nah, terus kok ada istilah persentil. Nah, ini sebenarnya persentil ini adalah untuk di statistik itu juga ada. Ini mungkin Anda bisa lihat di documentation-nya ya. Ada istilah persentil. Statistik. Nah, Anda akan bisa dapat yang disebut persentil itu untuk mengukur apa. Kalau tidak salah dulu sudah pernah ini. Nah, ini ya. Percentage dari observasi dari nilai yang gini. Mungkin ini ada contoh untuk mendapatkan persentil. Indicating the value below. Nah, ini kalau Anda mau cepat dirubah saja. Related percentile rank. Sulit nggak memahaminya? Sebentar, mungkin kita cari ininya. Translasinya. Kalau sulit, nanti kita coba contoh yang bahasa Indonesia mungkin ada. Biasanya diterjemahkan persentil begini. Ukuran di statistik yang menunjukkan nilai di bawah persentase pengamatan tertentu dalam kelompok pengamatan. Misalnya persentil ke-20 adalah nilai atau skor yang di bawahnya ditemukan 20% observasi. 80% pengamatan ditemukan di atas persentil ke-20. Mungkin contoh yang lain. Seingat saya dulu ada, saya lupa naruh di mana nih. Persentil. Oh ini. Jadi cara mendapatkan nilai standar deviasi yang lain melalui penilaian atau melalui nilai persentil. Nah, ini mungkin dulu pernah kita buat seperti ini. Susah nggak ini ya? Persentilnya. Sebentar. Ini kalau di contoh ini kita punya array misalnya angka 1 sampai 10 ya. Maka array-nya ini kan 1 sampai 10 atau ini kita coba run lagi, khawatirnya ada error. Oh, tidak ada error. Nah, kita misalnya punya array seperti ini 1 sampai 10 ya. Kemudian kita juga punya nilai yang array-nya itu 1 semua. Nah, ini. Kemudian yang C kita juga punya tapi koma-koma, nilainya real atau float seperti ini. D-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba mencari nilai persentil. Nah, persentil cukup pakai numerical Python atau NumPy. NumPy kan disingkat NP di sini ya. NP ya, ini NumPy. NumPy kita tuliskan NP. Ini tadi ya. Cukup ketikkan NumPy dari persentil A. A ini kan nilai array yang pertama tadi. Array yang pertama ini. A-nya itu adalah nilai 1 sampai 10. Nah, persentil dari 1 sampai 10 ke 50 atau 50 persentilnya atau persentil 50 Ki 50, nah gitu ya, ketemunya 5,5. Nah, jadi ini datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di antara nilai ini ya, ketemu 5,5. Kemudian kalau
persentil A 100? Ya 10 yang terakhir. Nah, kenapa yang persentil 50 bukan 5? Nah, ini ada hitungannya. Oh, ini bukan ini contohnya nggak ada di sini. Tapi tidak apa-apa, ini diikuti dulu aja. Nanti ada cara menghitung lain secara manual, sebenarnya ada untuk menilai persentil ini. Ini kita pakai tool dulu, pakai toolnya Nampi, pakai persentil begini ya, persentil A50. Kemudian, nah kita di Python ini kita bisa ngeplot selama sudah diinstal matplotlib-nya. Kalau kita tahu persentil ke 50 dan 100, kita bisa ngeplot box plotnya. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini yang nilai 5,5 tadi di sini, yang tengah-tengah ini. Nah, ini contoh box plotnya. Ini kan tadi ketemu 5,5. Kalau mau ditampilin dalam bentuk grafik pakai box plot, nah bentuknya di sini. Nah, ini persentil ke, ini kan 5,5 di sini nih. Ya kan? Nah, demikian juga untuk array yang B. Yang B kebetulan nilainya adalah semua 1. Apa ada temennya? Oh, enggak. Kebetulan semua nilainya 1, maka persentil ke 50 ya 1, persentil ke 100 juga 1. Nah, bentuk plotnya ya cuman gini aja. Jadi tetap 1 di sini. Ini tidak bisa di ini, tapi gambarnya memang begitu. Demikian juga untuk yang C, persentil ke 50 dan ininya 1,35 dan 19, bentuknya di sini. Nah, 19-nya ini mentok di sininya, ya kan, ketemu 1,9 itu yang ini ya, 1,9 yang garis atas, kemudian yang 1,35 yang di sini nih, yang kuning di tengah ini. Nah, jadi pakai box plot kita bisa melihat nilai persentil ke 50 dan 100-nya. Bentuknya begini. Demikian juga yang D. Nah, ini ada penjelasannya nih. Ini kalau dihitung secara manual ada caranya. Di sini rumus lainnya. Rumus persentil seperti ini. Nah, ini yang tadi kan kita memanfaatkan numerical Python atau Nampi yang ini ya. Persentil ke 50 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau secara manual bisa juga dihitung rumusnya ini. Rumusnya adalah untuk persentil ke I. I tadi kan 50 misalnya, maka I 50. N ini kan jumlah datanya, dibagi ditambah 1 dibagi 100. Ya kan? N-nya tadi kita berapa? Misalnya P-nya 50, ya tinggal di 50 ditambah N jumlah datanya. Ketemunya berapa itu? C, dari hitungannya kan ketemu di sini ya. Nah, ini. P50 data ke-5 ditambah 0,5. Data ke-6, data ke-5. Jadi, maka data ke-4,4 berada di antara 4 dan 5. Ini kalau dihitung pakai ini, P50 data ke-5 ditambah 0,5. Data ke-6, data ke hitung persentil. Nah, di sini kalau mau dihitung pakai manual, I-nya berarti kalau mau PI 50, N kan jumlah datanya 10, maka P50 I dikali N plus 1 dibagi 100. Maka PI-nya ketemu 5,5. Ya, yang tadi ya. Jadi kalau menggunakan rumus ini juga bisa PI I-nya 50, P50 adalah I-nya 50 dikurung
N ini jumlah datanya 10, 10 ditambah 1, 11, 11 dikali 50, 550 dibagi 100, 5,5 ya. Ini yang tadi. Kemudian ini tadi kita ngitungnya pakai apa? Ada yang masuk? Ini menghitung persentil ke 50 pakai cara manual ya, pakai hitung program. Rumusnya pakai ini, ketemu juga sama 5,5. 5,5 kan sama dengan kalau kita menghitung menggunakan ini tadi. Jadi kita ada dua cara, yang ini memanfaatkan library NumPy, tinggal persentil, IA ini array-nya, array nilai yang ada di array, kemudian 50 ini persentil ke berapa? Ke 50. Nah, ketemunya 5,5. Nah, cara lainnya adalah menggunakan rumus ini. Ini rumus persentil juga, tapi secara manual. Nah, ini ya, persentil ke berapa itu adalah rumusnya, misalnya P50 ya, 50 dikurung N jumlah datanya ditambah 1 dibagi 100. Ketemulah P ini 55. Nah, terus kita kembali ke atas tadi, D di sini ada D. D tadi kan sudah ada di atas. D ini contoh selanjutnya adalah D. Nah, ini D kan ini. D-nya ini angka-angka ini ya. D. Jadi kita punya angka tadi. Ya, ini ada kita tulis lagi. D-nya adalah ini. Terus kita tadi menghitung persentil D40 ketemu angka segini. Persentil D50 ketemu sekian. Nah, terus di sini mau dihitung secara manual. Ini yang D4 tadi adalah 83. Terus P50 adalah, nah ini cara lainnya. Data ke-5 ditambah setengah dari data ke-6 dikurangi data 5. Ketemunya 85. Ini tapi pakai cara yang ini kurang ini ya. Lebih enak cara yang ini saja. Langsung dimasukin rumusnya saja. Sudah dapat nilai persentilnya ya. Nah, ini kalau mau diplot caranya sama seperti tadi. Jadi untuk ngeplot Anda cukup dapatkan persentil ke 50 dan 100-nya. Seperti itu. Nah, yang disebut standar deviasi itu persentil ke 75 dikurangi persentil ke 25. Nah, jadi nilai lain untuk standar deviasi tadi ini. Nah, ini kan kita bisa mencari nilai persentilnya ya ke 75 dan 25. Jadi kalau itu dikurangkan, Anda dapatlah nilai standar deviasinya. Cuma kalau Anda bandingkan ini masih nggak terlalu tepat. Maksudnya kalau menggunakan standar STD library ini ketemunya sekian. Tapi pakai cara yang lain ketemu sekian. Kadang-kadang memang ada simpangannya ya. Ada selisihnya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara menghitung standar deviasi. Boleh menggunakan teknik persentil. Ini Anda juga boleh menghitung menggunakan yang lain. Nah, kalau persentil yang tadi berapa? Q50 dan Q100 itu untuk ngeplot ini ya, untuk ngeplot box plot. Tapi kalau Anda mau ngitung deviasinya, Anda bisa lanjutin sebenarnya. Atau dari yang ini, yang A aja, data yang A ya. Data yang A, kalau Anda mau lanjutin, Anda tinggal insert below. Anda copy saja. Anda hitung persentil ke 75. Anda run.
Ya, Anda tambahin lagi di bawahnya, insert below, Anda tampilin ke 25, save enter, ketemu sekian. Nah, maka insert below-nya, nah maka Anda bisa hitung ya nilai di sini tadi dikurangi persentil ke ini. Oh, ini tadi dikasih variabel aja misalnya ya. Jadi ini Q 75 sama dengan ini. Dan ini Q 75 yang ini ya. Sorry. Yang Q 75 yang ini. Q 75 kemudian satunya Q 25. Nah, ini Anda bisa tampilin berapa standar deviasinya. Tinggal Q 75 dikurangi Q 25. Tampilkan di atasnya harusnya. Ini di bawahnya print STD-nya ya. Temunya adalah 4,5. Ini ya simpangannya ya. Jadi nilai yang A tadi kalau Anda hitung menggunakan persentil, Anda hitung dulu persentil ke 75-nya pakai ini. Kemudian Anda hitung persentil ke 25-nya, maka standar deviasinya adalah Q 75 dibagi Q 25. Ketemu ini. Nah, ini bisa nggak dibandingin dengan rumus yang tadi? Satu lagi rumus menggunakan ini STD ya. Nah, bisa nggak rumusnya pakai STD? Jadi Anda datanya titik STD. Rumusnya tinggal pakai datanya dibagi STD. Ini ya. Datanya kan C tadi kan. Di cara lain menggunakan STD. Jadi kita kan punya nilai A. Arraynya A titik STD. Error enggak? Oh enggak ya. Ketemunya sekian. Kok beda Pak? Iya memang agak beda. Ini anehnya. Jadi kayaknya rumusnya agak sedikit nggak sama kalau sekedar persentilnya ya. Ini nilainya kan beda. Jadi pakai library sama seperti ini tadi. Ini kalau pakai library STD kan ketemunya sekian. Tapi kalau kita menggunakan rumus lain pakai persentil ketemu sekian. Ini agak beda memang. Biarin aja ya, ini urusannya orang statistik. Jadi yang penting kita ada dua cara ngitung standar deviasinya. Cuman yang pertama kita memanfaatkan library-nya ini. Library-nya Python pakai STD. Yang kedua menggunakan cara persentil. Persentil kan ngambil nilai persentase di bawah nilai yang tadi di 75 berarti ya di bawah 75 dikurangkan ke yang 25. Ketemunya beda ini. Seperti itu, jadi mencari persentil. Persentil ke 50 sama ke 100 bisa digunakan untuk ngeplot. Ini pakai box plot ya. Termasuk kalau hanya sekedar nampilin histogram ini dari datanya ya. Histogram ini dari datanya. Termasuk menggunakan pengeplotan teknik lain histogramnya. Nah, ini tinggal tampilin aja, Anda tinggal pakai yang sudah ada di situ. Ini cara nampilin, kemudian mau lihat absolutnya ya.
Ini plottingnya bentuknya seperti ini. Heat map, ya nilai heat map. Oh ini sudah correlation, sebentar. Kita belum belajar correlation ya. Ini masih sampai di sini aja. Sampai ini ngeplot, ini nggak masalah kalau ngeplot datanya. Ngeplot data dalam tuh histogramnya ya. Distribusi histogram. Di histogramnya hanya nampilin saja ya. Nampilin histogram. Anda tinggal pakai PLT ini kan bawaannya Matplotlib. Jadi kalau Anda di atas, ini ya PLT ya. Ini ngambil dari PyPlot dari Matplotlib. Nanti kita singkat menjadi PLT. Nah ini tadi untuk ngeplot ininya. Untuk nampilin PLT show gitu aja ya. Jadi PLT ya dari apa? Dari kalau his ini kan dari histogram. Nah ini datanya. Histogram dari data PLT show. Nah ini Anda coba sendiri. Jadi kalau Anda mau nampilin, Anda juga bisa pakai yang sama. PLT his, PLT show ya. Ini coba bisa nggak yang tadi? Ini kan angkanya yang array pertama ini ya 1 sampai 10. Nah, ini tadi nilai standar deviasi yang pakai library, terus yang pakai hitungan persentil agak berbeda nilainya. Nah, Anda mungkin bisa nampilin PLT his ya. Dot is dari A. Tapi pyplotnya harus dipanggil dulu. Oh ya ini sudah ada. Iya. Pyplot SPLT. Kalau mau nampilin PLT, kemudian PLT show ya. Show-nya pakai tanda gini enggak? Anda coba lihat. Oh ya ini ya. Seperti ini, mungkin Anda coba run. Nah, ini keluarnya begini. Nah, tapi ini kan angka ke 1 sampai 10. Bentuknya begitu. Anda pinginnya nilainya beda ya. Di sini kan array-nya nilainya 1 sampai 10 harusnya barnya berbeda tingginya. Ini yang ditampilin yang apa ini? History dari ini. Nah, ini sebenarnya kalau di Python ada nggak nampilin indeks ya? Anda bisa pakai indeks gini. Semua ya. Oh masih sama. Ini masih sama bentuknya begini. 1 sampai 10. Histogram. Coba variasi lain. Oh enggak malah. Ya ini karena angkanya kan cuma 1 ya. Histogram ya. PLT show dari nilai histogram. Anda juga boleh mencoba-coba pakai array yang lain ya. Ya, yang hari ini kita menampilkan standar deviasi menggunakan hitungan ini tadi, pakai persentil, dikurangi yang ke-75 dikurangi 25, dan yang menggunakan standar library-nya. Tapi hasilnya beda. Nah ini coba dicari info kenapa beda. Saya kira ada di documentation-nya ini ya. Ada di dokumentasinya persentil sama rumus STD. Kalau Anda mau nyari STD
STD ya. Uh, Tadi STD itu punyanya siapa? Oh, udah disebutin. Jadi ini bawaannya ini ya. Di Python sudah ada ini. Relation. Ya, itu boleh ini dicari-cari kenapa berbeda hasilnya. Kalau menggunakan persentil ke 75 dikurangi ke 25. Kan ada dua cara tadi toh. Ini Ki 75 dikurangi Ki 25. Yang pertama menggunakan STD. Mungkin kalau mau bisa dicarikan di ini ya. STD in Python itu ya. Mungkin ada sedikit info bagaimana rumus yang dipakai. Wah, ini agak susah ya. Jadi dia harus cek dulu satu persatu ini standar deviasi yang dipakai dia. Tapi intinya sebenarnya sih Anda boleh cek pakai rumus aslinya juga bisa, pakai yang ini tadi. Ini, jadi Anda menghitung nilai X is dikurangi X bar masing-masing sebanyak jumlah data, baru dijumlahkan, diabsolutkan, dibagi N-nya. Ya, ini. Atau ada yang mau mencoba menggunakan function buatan sendiri atau prosedur. Jadi sebenarnya dibuat prosedur sederhana mencari nilai mutlak. Tapi mutlak di Python pakai apa? Saya enggak, sebentar, enggak cek. Mungkin pakai ini ya. Kalau di MATLAB pakai apps, misalnya ini STD tadi ya, STD2-nya ketemu ini kan ada selisih tadi ya, STD-nya ketemu 4,5, yang ini tadi STD2 ketemu 2, ada selisih sekitar 2. Nah, terus kalau Anda mau menghitung secara rumus tadi, kan pakai mutlak. Nah, tanda mutlak di, mungkin kalau salah pakai ini paling, apps gini kalau nggak salah ya. Dari STD2 misalnya. Oh, nggak bisa ya, mutlak. Oh, tapi bisa jadi, karena mutlak kan koma-koma juga bisa. Ini kan kalau negatif juga dianggap positif gitu kan mutlak. Oh, berarti ya pakai apps gini. Tapi Anda hitung satu persatu nanti dijalanin. Atau ini biarin dulu deh ya. Ini nanti kalau mau dicek cara lainnya nanti dulu deh. Jadi ini kita sementara memanfaatkan library yang sudah ada dulu. Memanfaatkan STD ini tadi ya. Pakai STD dan pakai persentil. Itu jadi untuk pengeplotannya, kalau Anda tahu persentil kelebihannya, persentil 50 ini untuk mendapatkan box plot yang tengah ini, kemudian persentil ke 100 untuk batas atasnya ini. Kalau di plot, ini adalah bentuk box plot.
Jadi box plot ini juga penting untuk melihat nilai persentil ke 50 dan 100. Bentuknya seperti itu. Oke, seperti itu. Ini saya jam 8.30. Jadi sebentar lagi saya harus join ke ini, mendampingi kakak kelas Anda yang ikut PKM ya. Sebentar lagi sih. Atau saya coba sambil ngajar bisa nggak ya? Kayaknya kok nggak enak ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Jadi kita eksplorasi mencari nilai standar deviasi dan persentil ya ini ya. Pakai persentil untuk mendapatkan nilai standar deviasi cara lainnya ya. Kemudian kalau di sini mau di box plot, ya di box plot kan tampil juga ini. Ini nilai deviasinya dan seterusnya tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini nanti Anda coba-coba sendiri ya. Anda coba-coba sendiri, ngeplot histogram seperti apa, menggunakan data Anda sendiri. Terus tampilannya kalau misalnya kalau enggak sesuai ya Anda coba lagi seperti apa. Ini yang kita hari ini seperti itu. Jadi paling tidak Anda bisa mendapatkan nilai standar deviasi. Ini penting untuk melihat simpangannya. Cuma pertanyaan kita hari ini, kenapa ini ada selisih perhitungan menggunakan persentil dan menggunakan STD yang asli. Yang belum kita buat nanti kalau kita memanfaatkan function atau prosedur sendiri ya. Kita hitung menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, ini. Ini nanti dulu aja. Jadi saya kira mungkin kalau ini lebih mendekati hasilnya nanti kita coba bandingkan ya. X bar kan nilai rata-ratanya. Oke, mungkin seperti itu dulu. Ada yang ditanyakan? Selamat pagi Pak. Ya. Saya kan udah ngerjain tugas yang diberikan oleh Bapak Pak. Nah, yang ini ya, yang ada di sini. Iya, nah dari tadi pagi tuh saya tapi nggak bisa komennya, nggak bisa keluar terus. Ini maksudnya Anda belum naruh di sini, belum? Saya udah naruh udah 2 kali sampai 3 kali, tapi tetap nggak bisa muncul terus Pak. Saya udah Nggak bisa muncul. Yang nggak bisa muncul apanya? Komentar saya Pak. Anda sudah login pakai YouTube. Anda kan harus punya akun di YouTube loh. Udah Pak, sudah saya login, sudah pakai 2 akun, tapi tetap dua-duanya nggak bisa Pak. Lah ini tapi yang lain bisa ini? Iya Pak. Kenapa kira-kira? Ya Anda harus punya akun, sudah punya akun ya padahal ya? Sudah Pak. Ya kalau Anda punya akun, Anda login, kan biasanya muncul. Jadi ini kalau science gitu. Ya mungkin coba saya coba lagi aja Pak. Iya, ini saya sudah login guys. Ini kalau login harusnya muncul di bawah. Anda tinggal tambahin komen aja. Atau maksudnya enggak nampil di sini. Tapi ada komennya muncul lah di situ. Nah, di sini dah. Iya, Pak. Kok aneh ini teman-temannya bisa ini. Iya, mungkin saya coba lagi aja, Pak. Iya. Ini kan atau ada yang tanya lagi tuh temennya? Oh iya, saya juga Pak. Kayaknya di situ kok enggak mau. Iya. Saya komennya kemarin kalau salah. Oh, sebentar nanti apa? Masa ada batasnya? Kayaknya nggak ada. Nggak dibatasin waktunya itu. Jadi Anda bebas naruh ini, naruh
replay atau apa. Pakai akun apa? Ya dicoba pakai akun Gmail yang lain ya. Oh Ini iya. nggak saya batasin, jadi Anda boleh naruh di komen ini kapan aja sih. Dicoba lagi aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, ini yang lain sudah pada bisa. Cuman baru ada 11. Ya, kalau Anda sudah login, mestinya bisa. Ya ini Anda sebenarnya sambil merumuhkan channel Anda. Ini kan teman Anda sudah pada banyak yang sudah punya channel. Ini untuk belajar statistik online. Ya cuman yang hari ini mungkin sementara cukup dulu ya. Nanti kalau ini soalnya saya mau ngikutin yang tadi itu loh, bimbing anak-anak yang ada Monef. Tapi mudah-mudahan sih ya kalau misalnya yang hari ini standar deviasi Anda kurang puas, nanti dicoba dieksplor lagi. Ada beberapa teknik tadi yang belum kita coba, yang ini tadi ya. Yang bersamaan ini kita coba bikinkan fungsinya sendiri aja. Terus kita bandingkan dengan yang bawaannya numerical Python, NumPy ya. Terus kalau dibandingkan dengan persentil, kalau memang terlalu jauh ya jangan pakai yang persentil. Jadi yang persentil itu untuk tujuannya sih waktu di box plotnya saja. Jadi di waktu ditampilin di box plot ini manfaat dari persentil kelihatan. Paling tidak persentil ke 50 dan 100. Ini. Tapi untuk ngitung deviasinya kayaknya kok kurang pas tadi. Jadi untuk deviasi Anda pakai yang STD aja ya. Yang pakai bawaan ini STD tadi. Terus untuk variasi lain Anda coba sendiri seperti ini ngeplot apa namanya ini? Ngeplot histogram ini kalau misalnya ada yang ini saya tadi masih penasaran ini kan misalnya histogram dari angka ini kan harusnya 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini kalau ditampilin histogramnya bentuknya begini semua. Nah, ini saya tidak tahu kenapa ini misalnya dikasih di kolom ke 0 error rasanya. Iya, dia kan ini kalau ada kolom 1 dan 2. Ini dia diotak-atik lagi deh. Ini diotak-atik lagi cara nampilin histogramnya seperti apa. Kemudian sebenarnya histogram sama box plot ini yang penting. Jadi yang box plot ini untuk nampilin posisi persentil dan ke 50 dan 100-nya. Jadi kalau ada standar deviasi ya pakai ini ya STD biasa, pakai STD ya. Yang mana tadi rumusnya pakai STD. Ini ya pakai STD. Oke, Pak, mungkin yang ya, untuk histogram karena frekuensinya satu semua, Pak. Jadi nggak ada bentukan histogramnya, Pak. Nilainya ya. Iya, karena jumlah frekuensinya satu semua. Jadi ketika dibuat histogramnya datar. Iya, bentuknya angka 1 sampai data ke 10-nya tetap begitu ya. Iya, Pak. Kemungkinan seperti itu, Pak. Ya udah biarin aja, ini sebenarnya maksud saya kalau 1 ya di sini tik agak naik. Apa cara ngeplotnya yang kurang pas. Histogramnya ya. Data ke ini kan seperti ini. Kalau tidak dibikin 2 ini karena dia bingung ya seperti itu. Harusnya mungkin kita bikin XY, data ke X dan ke Y ya. Jadi A-nya ini misalnya data Y-nya, Anda perlu data X, X-nya 1 sampai 10 juga. Ya, kalau seperti itu mungkin Anda bikin XY mungkin bisa baru beda ya. Mana tadi? Histogram. Jadi maksud saya ini kan histogram dari A masing-masing itu.
Kalau A, A gitu, nggak keluar ya. Nggak keluar kali. Malah beda. Bukan. Ya ini ada ini sendiri deh, explore sendiri. Jadi yang maksudnya data ke 1, 2, 3, 4, 5, 10, gitu. Data ke harus disiapin nilai X-nya dulu, baru diplot ke Y-nya. Oke, biarin aja. Ini untuk anunya hanya nampilin bisa frekuensi juga karena munculnya sekali semua ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya nggak bisa ngupload komen, diulangi lagi, coba pakai akun yang lain. Itu mestinya bisa karena nggak saya tutup. Jadi kapan aja Anda naruh komen di sini bisa. Nggak ada masalah ya. Gitu dulu, mungkin untuk kali ini mungkin cukup dulu ya. Ini saya minta maaf, mungkin lebih cepat selesainya sama ini. Seharusnya kan saya siapkan di ilmu, saya yang ilmunya malah belum jadi. Nanti dulu aja, yang penting Anda materinya bisa dapat semua dan ada tugas-tugasnya coba dieksplor sendiri. Kalau kesulitan bisa lewat Google grup. Kalau ada kesulitan lewat grup, nanti bisa tanya ke teman atau saya kalau pas ada waktu kita coba bareng-bareng. Gitu dulu ya. Ada yang ditanyain lagi? Sudah? Enggak ada, Pak. Ya, oke. Ya kalau sudah, mungkin saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti Anda silakan dieksplor lagi, belajar statistiknya plus pemrogramannya. Sama ini yang punyanya Darmian Gordon itu ya, itu cukup bagus kalau untuk belajar Python dasar. Saya sendiri juga masih belajar lagi, jadi untuk mengulang-ulang yang Python basic. Sebenarnya yang kita praktekkan ini kan sudah yang berorientasi objek. Harusnya kita mulai dari yang terstruktur dulu ya. Tapi nggak apa-apa deh, nanti yang mana yang cepat sesuai kebutuhan untuk analisis statistik yang lebih mudah dan bisa kita praktekkan untuk analisis statistiknya kita pakai semua aja, nggak apa-apa. Saya kira demikian, kuliah saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.